Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat-sehat? Semoga kita masih bisa bertahan di tengah gempuran permasalahan tugas yang menumpuk. Oke, sebelum menginjak ke materi, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami yang pertama yaitu Eli Lailatul Mahmudah sebagai pemateri ketiga. Yang kedua ada Umi Ngazizatul Maulidiyah sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Bella Novita Hilmiati Siam sebagai pemateri pertama. Pembahasan materi kita kali ini yaitu tentang morfologi daun. Morfologi daun adalah pengetahuan mengenai bentuk-bentuk daun, misal ujung daun, pangkal daun, susunan tulang, tepi daun, warna daun, permukaan daun, dan lain-lain. Daun atau folium merupakan bagian dari tumbuhan yang kaya akan zat klorofil, berbentuk tipis melebar yang melekat pada batang. Tempat melekatnya daun pada batang ini disebut dengan nodus. Dan tempat di atas daun yang berbentuk sudut antar batang disebut dengan aksila atau ketiak daun. Setelah mengetahui apa itu daun, kita pasti bertanya-tanya, apa sih fungsi umum dari daun tersebut? Fungsi umum dari daun adalah sebagai berikut. 1. Sebagai reabsorpsi atau pengambilan zat-zat makanan seperti gas karbon dioksida. Kedua, sebagai asimilasi, yaitu pengolahan zat-zat makanan. Ketiga, sebagai transpirasi atau penguapan air. Keempat, sebagai respirasi atau pernafasan. Selanjutnya, poin-poin materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 4 poin. Yang pertama, bagian-bagian daun, meliputi upih daun, tangkai daun, helaian daun. Yang kedua, ada bentuk daun, meliputi ujung daun, pangkal, susunan daun, susunan tulang, macam tepi daun, dan daging daun. Poin yang ketiga, ada sifat-sifat pada daun, yang meliputi warna daun, permukaan daun, macam-macam daun majemuk. Dan yang terakhir, yaitu tata letak daun pada batang, meliputi bagan skema, diagram tata letak daun, spirostik, dan parastik. Poin 1, bagian-bagian daun. Bagian-bagian daun menurut susunannya dibagi menjadi 2, yaitu susunan bagian daun yang lengkap dan susunan daun yang tidak lengkap. Pada bagian-bagian daun lengkap terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, upih daun atau pelepah daun, yang kedua tangkai daun, dan ketiga adalah helaian daun. Selanjutnya, susunan daun tidak lengkap terdiri atas 4 bagian. 1. Tangkai dan helai daun atau daun bertangkai, contoh pada nangka, mangga, dan lain-lain. Kedua, upih dan helaian daun atau daun berpelepah, contohnya ada pada padi dan jagung. Ketiga, helai daun duduk yang terdapat pada biduri dan daun melengkung batang yang terdapat pada tempuyung. 4. Tangkai, helai daun semu atau Phyllodia, contohnya pada pohon jenis akasia yang berasal dari Australia. Selanjutnya, pelengkap pada daun. Pelengkap pada daun ada 3. Yang pertama ada daun penumpu, biasanya berupa 2 helai lembaran serupa daun yang kecil yang terdapat dekat dengan pangkal tangkai daun dan umumnya berguna untuk melindungi kuncup yang masih muda seperti gambar yang ada di sampingnya. Yang kedua ada selaput bumbung atau nama lainnya adalah Ochrea. Alat ini berupa selaput tipis yang merupai pangkal suatu ruas batang, jadi terdapat di atas suatu tangkai daun seperti gambar yang ada di sampingnya. Dan yang terakhir ada lidah-lidah atau ligula.
terdapat pada batas antara upih dan helai daun pada rumput. Ini berguna untuk mencegah mengalirnya air hujan ke dalam ketiak antara batang dan upih, sehingga daun tidak membusuk. Selanjutnya, upih daun atau pelepah daun. Berfungsi sebagai pelindung kuncup muda dan memberikan kekuatan pada batang tanaman. Selanjutnya ada tangkai daun atau petiolus. Tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helaian dan bertugas untuk menempatkan helaian daun tadi pada posisi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh cahaya matahari yang sebanyak-banyaknya. Ragam bentuk dan ukuran dari tangkai daun ada 4, yakni bulat dan berongga, misal pada tangkai daun karika. Terus kedua, pipi dan tepi melebar seperti pada jeruk. Ketiga, persegi, dan terakhir adalah setengah lingkaran. Selanjutnya ada helaian daun atau lamina. Di sini kita dapat memperhatikan sifat-sifat yang ada pada daun, yaitu dari bangun helai, ujung, pangkal, susunan tulang, tepi, daging daun, dan yang terakhir keadaan permukaan atau kadang bisa-bisa warna. Poin yang kedua yaitu bentuk daun. Bentuk daun berdasarkan letak bagian lebar dibedakan menjadi 4 golongan. Golongan pertama yakni bagian terlebar berada di tengah-tengah helaian daun. Jadi kemungkinan bentuk daunnya berbentuk bulat atau bundar, yaitu contohnya pada bunga teratai besar seperti gambar di samping. Terus yang kedua berbentuk perisai, yaitu contohnya pada bunga daun jarak. Yang ketiga jorong, seperti daun pada daun nangka. Keempat memanjang, contohnya seperti daun serikaya. Dan yang terakhir berbentuk lanset, contohnya pada daun bunga kamboja. Golongan kedua yakni bagian terlebar yang terdapat di bawah tengah-tengah helai daun. Di sini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pangkal daun tidak bertoreh dan pangkal daun bertoreh. Untuk yang pertama, pangkal daun tidak bertoreh berbentuk bangun bulat telur, bangun segitiga, bangun delta, dan bangun belah ketupat. Bangun bulat telur contohnya pada bunga sepatu dan cabai rawit. Kedua, bangun segitiga. Contoh daunnya ada di daun bunga pukul 4. Ketiga, bangun delta. Contohnya ada di daun air mata pengantin. Dan yang terakhir, bangun belah ketupat. Contohnya ada di ujung daun bengkuang. Lalu di pangkal daun bertoreh atau berlekuk, bentuk-bentuk daunnya sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama ada bangun jantung, misalnya daun waru seperti gambar di sini. Dan kedua, bangun ginjal atau kerinjal, misalnya daun peganggan atau daun kaki kuda. Ketiga, ada bangun anak panah berbentuk panah, misalnya pada daun enceng. Keempat, ada bangun tombak. Ini seperti yang ada di ujung daun ini berbentuk tombak, misalnya pada daun wewehan. Dan yang terakhir berbentuk telinga, misalnya pada daun tempuyung. Golongan ketiga yakni bagian yang terlebar terdapat di atas tengah-tengah helai daun. Jadi bentuk bangun daunnya ada 4. Yang pertama, bangunnya berbentuk bulat telur sungsang, misalnya yang terdapat pada daun sawo kecik. Kedua, bangun jantung sungsang, misalnya yang terdapat dalam daun sidaguri dan daun sanciling atau semanggi gunung. 3, bangun segitiga balik atau bangun pasak, contoh pada anak daun semanggi.
Dan yang terakhir ada bangun sudip atau bangun spatel, seperti bangun bulat telur tetapi terbalik, bagian bawahnya memanjang. Ini contohnya pada daun tapak liman dan daun lobak. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Umi sebagai pemateri kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita langsung masuk ke poin keempat. Tidak ada bagian terlebar atau dari pangkal sampai ujung hampir sama lebar. Dalam golongan ini, itu termasuk daun-daun tumbuhan yang biasanya sempit atau lebarnya itu jauh berbeda jika dibandingkan dengan panjangnya daun. Nah, yang pertama ini ada bangun garis. Pada penampang melintangnya itu pipih dan daun itu amat panjang. Misalnya itu daun bermacam-macam rumput. Yang kedua itu ada bangun pita. Ini serupa dengan daun bangun garis tetapi lebih panjang lagi. Jika didapati pada jenis-jenis rumput, misalnya itu daun jagung. Nah, yang ketiga itu ada daun pedang. Ini seperti bangun garis tetapi daun tebal di bagian tengah dan tipis di kedua tepinya. Misalnya ini pada daunan seberang. Poin selanjutnya ya ini bangun paku atau dabus. Bentuk daun hampir seperti silinder. Ujungnya itu runcing, seluruh bagian kaku. Misalnya itu daun. Dan yang kelima itu ada bangun jarum. Bangun jarum ini serupa dengan bangun paku, tetapi lebih kecil dan meruncing panjang. Misalnya itu daun pinus merkusi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan ujung daun. Ujung daun dapat pula melibatkan bentuk yang beraneka rupa. Nah, bentuk-bentuk ujung daun yang sering kita jumpai itu ada runcing, meruncing, tumpul, membulat, terompang, terbelah, berduri. Nah, kalau runcing sendiri itu jika kedua tepi ujung daun di kanan kiri ibu tulang daun membentuk suatu sudut lancip atau lebih kecil dari 90 derajat. Ujung daun yang runcing itu sering kita temukan pada daun-daun yang bulat memanjang, lancet, segitiga, delta, bola ketupat, dan lain-lain. Nah, sebagai contohnya ini ada ujung daun oleander. Nah, yang selanjutnya ya ini bentuk meruncing. Seperti ujungnya meruncing, tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya itu jauh lebih tinggi dari dugaan, sehingga daun yang nampak sempit, panjang, dan meruncing. Misalnya ujung daun sirsat. Bentuk yang ketiga yakni tumpul. Tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang cepat menuju ke suatu titik pertemuan hingga terbentuk sudut yang tumpul atau lebih besar dari 90 derajat. Sering kita jumpai pada daun bangun bulat telur terbalik atau bangun sudip, misalnya ujung sawok kecik. Bentuk yang keempat yakni ada membulat, seperti ujung yang tumpul tetapi tidak terbentuk sudut sama sekali. Jadi ujung daun itu merupakan semacam suatu busur terdapat pada daun yang bulat atau jorong. Misalnya ujung daun kaki kuda, ujung daun teratai besar. Bentuk yang selanjutnya yakni rompang. Ujung daun tampak sebagai garis yang rata. Misalnya ujung daun anak daun semanggi dan daun jambu monyet. Bentuk yang keenam yakni terbelah atau retusus. Ujung daun justru memperlihatkan suatu lekukan, kadang-kadang amat jelas, misalnya itu ujung daun sidaguri. Kadang-kadang terbelahnya ujung hanya kelihatan jelas jika itu diadakan pemeriksaan yang teliti, seperti misalnya ujung daun bayam. Nah, bentuk yang terakhir yakni berduri, yaitu jika ujung daun ditutup dengan suatu bagian yang runcing keras, merupakan suatu duri, misalnya ujung daun nanas seberang. Nah, setelah dari ujung daun, kita beralih ke pangkal daun.
Nah, apa yang udah diuraikan mengenai ujung daun pada umumnya juga dapat diberlakukan untuk pangkal daun ya teman-teman. Jadi selain dari itu ada pula kalanya bahwa kedua tepi daun di kanan kiri pangkal dapat bertemu dan berlekatan satu sama lain. Nah, oleh sebab itu pangkal daun itu dibedakan dalam yang pertama yaitu yang tepi daunnya di bagian itu tidak pernah bertemu, tetapi terpisah oleh pangkal ibu tulang atau ujung tangkai daun. Dalam keadaan demikian, pangkal daun itu dapat runcing, meruncing, tumpul, membulat, rompang atau rata. Yang terakhir ini berlekuk. Nah, pembagian yang kedua yakni yang tepi daunnya dapat bertemu dan berlekatan satu sama lain. Nah, selanjutnya kita lanjut ke susunan tulang-tulang daun. Nah, tulang daun itu dapat berguna untuk memberi kekuatan pada daun, seperti pula halnya dengan tulang-tulang hewan dan manusia. Oleh sebab itu, seluruh tulang pada daun dinamakan pula rangka daun. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penguat. Tulang-tulang daun itu sesungguhnya adalah berkas-berkas pembuluh yang berfungsi sebagai jalan untuk pengangkutan zat-zat. Contohnya yaitu jalan pengangkutan zat-zat yang diambil tumbuhan dari tanah ialah air beserta garam yang terlarut di dalamnya. Nah, contoh yang kedua itu jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari tempat pembuatannya, yaitu dari daun ke bagian-bagian lain yang memerlukan zat-zat itu. Nah, tulang-tulang daun menurut besar kecilnya itu dibedakan dalam 3 macam ya teman-teman. Yang pertama yaitu ibu tulang, yang kedua tulang-tulang cabang, dan yang ketiga itu urat daun. Nah, untuk ibu tulang sendiri atau kosta ialah tulang yang biasanya terbesar, merupakan terusan tangkai daun dan terdapat di tengah-tengah membujur dan membelah daun. Yang kedua yakni tulang-tulang cabang, yakni tulang-tulang yang lebih kecil dari ibu tulang dan berpangkal pada ibu tulang tadi atau cabang-cabang tulang ini. Yang ketiga yaitu urat-urat daun atau vena, sebenarnya adalah tulang-tulang cabang pula, tetapi yang kecil atau lembut dan satu sama lain beserta tulang yang lebih besar membentuk susunan seperti jala, gizi atau lainnya. Selanjutnya yaitu bentuk tulang daun. Nah, bentuk tulang daun itu ada yang menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Yang menyirip dan menjari itu biasanya dikotil, melengkung dan sejajar itu biasanya monokotil. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke tepi daun atau margofoli. Dalam garis besarnya, tepi daun itu dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu yang rata atau integer dan yang bertore atau divisus. Contoh tepi daun yang rata itu daun nangka. Nah, yang selanjutnya yakni tepi daun dengan toreh yang merdeka. Yang sering kita jumpai ialah tepi daun yang dinamakan itu bergerigi ganda atau rangkap, bergigi, beringgit, dan berombak. Nah, selanjutnya yakni tepi daun dengan toreh-toreh yang mempengaruhi bentuknya. Berdasarkan dalam toreh-toreh itu, tepi daun dapat dibedakan dalam yang berlekuk, bercangap, dan berbagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang daging daun. Yang dinamakan daging daun ialah bagian daun yang terdapat di antara tulang-tulang daun dan urat-urat daun. Nah, bagian inilah yang merupakan dapur daun yang sesungguhnya. Di bagian ini, zat-zat yang diambil dari luar diubah dan dijadikan zat-zat yang sesuai dengan keperluan kehidupan tumbuh-tumbuhan tersebut. Tebal atau tipisnya layan daun pada hakikatnya juga bergantung ya pada tebal tipisnya daging daun. Jadi berkaitan dengan sifat ini dibedakan itu daun yang tipis seperti selaput, contohnya daun paku selaput. Terus daun seperti kertas, tipis tetapi cukup tegar, misalnya itu daun pisang. Yang ketiga yaitu daun tipis lunak, misalnya itu daun selada air.
Terus daun seperti perkamen, tipis tapi cukup kaku, misalnya daun kelapa. Yang selanjutnya yaitu daun seperti kulit atau belulang, yaitu jika helaian daun tebal dan kaku, misalnya daun nyamplung. Yang terakhir yaitu daun berdaging, yaitu jika tebal dan berair, misalnya daun lidah buaya. Poin ketiga yakni sifat-sifat pada daun. Kita masuk ke pembahasan warna daun. Walaupun umumnya itu warna daun hijau, tapi tidak jarang juga kita jumpai daun-daun yang warnanya itu tidak hijau, misalnya merah. Itu terdapat pada daun bunga buntut bajing. Lalu hijau bercampur atau tertutup warna merah, misalnya itu bermacam-macam daun puring. Yang ketiga yaitu hijau tua, misalnya daun nyamplung. Yang keempat yaitu hijau kekuningan, misalnya daun tanaman guni. Setelah warna daun, kali ini permukaan daun. Pada umumnya warna daun pada sisi atas dan bawah jelas berbeda. Biasanya sisi atas itu kayak lebih hijau, licin, dan mengkilat gitu ya, jika dibandingkan dengan sisi bawahnya. Nah, perbedaan warna daun ini disebabkan itu karena warna hijau lebih banyak terdapat pada lapisan atas daripada di lapisan bawah. Nah, kadang-kadang juga pada permukaan daun tuh kayak ada tambahan alat-alat yang berupa sisik-sisik, rambut-rambut, duri, dan lain-lain. Melihat keadaan permukaan daun itu, orang lalu membedakan permukaan daun yang licin, gundul, kasar, berkerut, berbingkul-bingkul, berbulu, dan berbulu halus dan rapat, berbulu kasar, bersisik. Yang pertama yaitu licin. Dalam hal ini permukaan daun itu kelihatan mengkilap. Contohnya yaitu sisi atas daun kopi dan beringin. Terus juga ada daun yang kelihatan suram, contohnya itu daun ketela rambat. Terus juga ada daun yang kayak kelihatan berselaput lilin, misalnya ini sisi bawah daun pisang. Terus daun tasbih. Nah, contoh daun yang gundul, misalnya daun jambu air. Lalu permukaan daun yang kasar itu misalnya daun jati. Contoh permukaan daun yang berkerut misalnya daun jarong dan jambu biji. Terus permukaan daun yang berbingkul-bingkul seperti berkerut tetapi kerutannya itu lebih besar, misalnya itu daun air mata pengantin. Terus permukaan daun yang berbulu itu jika bulu halus dan jarang-jarang gitu kayak ada bulu halusnya, misalnya daun tembakau. Dan permukaan daun yang berbulu halus dan rapat, berbulu sedemikian rupa sehingga jika diraba itu kayak terasa laken atau beludru gitu loh. Nah, terus permukaan daun yang berbulu kasar itu jika rambut kaku dan jika diraba itu terasa kasar, seperti daun gadung. Yang terakhir yang ini bersisik, seperti misalnya sisi bawah daun durian. Yang selanjutnya yaitu daun majemuk. Pada suatu daun majemuk dapat kita bedakan bagian-bagiannya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ibu tangkai daun, yaitu suatu daun majemuk yang menjadi tempat duduknya helaian-helaian daunnya, yang di sini masing-masing dinamakan anak daun. Ibu tangkai daun ini dapat dipandang merupakan kayak penjelmaan tangkai daun tunggal yang ditambah dengan ibu tulangnya. Oleh sebab itu, kuncup ketiak pada tumbuhan yang mempunyai daun majemuk letaknya itu di atas pangkal ibu tangkai pada batang. Yang kedua yaitu tangkai anak daun atau petiolus, yaitu cabang-cabang ibu tangkai yang mendukung anak daun. Bagian ini itu dapat dianggap sebagai penjelmaan pangkal suatu tulang cabang pada daun tunggal. Oleh sebab itu, di dalam ketiaknya itu nggak pernah terdapat suatu kuncup. Yang ketiga yaitu anak daun atau foliolum. Bagian ini tuh sesungguhnya adalah bagian-bagian helaian daun yang karena dalam dan besarnya toreh tuh menjadi terpisah-pisah.
Anak daun pada suatu daun majemuk lazimnya kan mempunyai tangkai yang pendek saja atau hampir duduk pada ibu tangkai, misalnya pada daun seledri. Ada kalanya anak daun itu mempunyai tangkai yang cukup panjang dan jelas kelihatan, misalnya itu pada daun mangkokan. Nah, karena pada suatu daun majemuk itu dapat dipandang berasal dari suatu daun tunggal. Pada daun majemuk itu dapat pula kita temukan bagian-bagian lain seperti pada daun tunggal itu misalnya upih daun atau vagina, yaitu bagian di bawah ibu tangkai yang lebar dan biasanya itu memeluk batang. Seperti dapat kita lihat pada daun pinang. Sama halnya dengan daun tunggal, pada pangkal ibu tangkai daun majemuk atau di dekat pangkal ibu tangkai itu dapat pula ditemukan sepasang daun penumpu, seperti misalnya itu daun mawar yang merupakan dua daun kecil melekat pada kanan kiri pangkal ibu tangkai daun. Dan pada daun kacang kapri gitu, yang di sini itu merupakan sepasang daun yang lebar dan ikut serta menunaikan tugas daun sebagai alat untuk berasimilasi. Nah, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Eli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tata letak daun pada batang. Jadi dalam tata letak daun pada batang itu memiliki bagian-bagian sebagai berikut, yaitu yang pertama daun majemuk menyirip atau pinnatus. Daun ini dijelaskan bahwa daun majemuk menyirip ialah daun yang anak daunnya terdapat di kanan kiri ibu tangkai daun. Jadi tersusun seperti sirip pada ikan. Dalam daun majemuk menyirip dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu diantaranya pertama daun majemuk menyirip beranak, daun satu atau unifoliolatus. Tanpa diselidiki, daun ini tentu akan disebut sebagai daun tunggal, tetapi di sini tangkai daun memperlihatkan suatu persendian. Jadi helaian daun tidak langsung terdapat pada ibu tangkai. Sesungguhnya daun ini juga terdapat lebih daripada satu helaian daun, hanya saja yang lain-lainnya telah tereduksi sehingga tinggal satu anak daun saja. Daun ini biasanya didapat pada pohon jeruk besar atau jeruk nipis. Dalam daun majemuk menyirip juga terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu ada daun majemuk menjari, daun majemuk bangun kaki, dan daun majemuk campuran. Lalu macam daun majemuk menyirip yang kedua ada daun majemuk menyirip genap. Biasanya di sini terdapat sejumlah anak daun yang berpasang-pasangan di kanan kiri ibu tulang. Oleh sebab itu, jumlah anak daunnya biasanya lalu menjadi genap. Akan tetapi, mengingat bahwa pada suatu daun majemuk menyirip, anak-anak daun tidak selalu berpasang-pasangan. Maka, untuk menentukan apakah suatu daun majemuk menyirip genap ataupun tidak, orang tidak lagi menghitung jumlah anak daun, tetapi melihat kepada ujung ibu tangkainya. Jika ujung ibu tangkainya terputus, itu artinya pada ujung ibu tangkai tidak terdapat suatu anak daun, sehingga ujung ibu tangkai bebas atau terkadang tertutup oleh suatu pucuk kecil yang mudah runtuh. Maka hal itu berarti bahwa daun yang menyirip adalah genap. Biasanya terdapat pada pohon asam. Sedangkan daun majemuk menyirip genap tetapi jumlah anak daunnya kasar dapat kita jumpai
misalnya pada pohon leci atau kepulasan. Macam daun majemuk menyirip yang ketiga, ada daun majemuk menyirip gasal. Di sini yang menjadi pedoman adalah ada atau tidaknya satu anak daun yang menutup pada ujung ibu tangkainya. Biasanya anak daun ini lebih besar daripada yang lainnya, seperti dapat kita lihat pada daun pacar Cina atau mawar. Dalam daun majemuk menyirip dapat dibedakan lagi menurut duduknya anak-anak daun pada ibu tangkai yang menurut besar kecilnya anak-anak daun, yaitu daun majemuk menyirip dengan anak daun yang berpasang-pasangan. Lalu ada menyirip berseling dan menyirip berselang-seling seperti contoh di bawah. Lanjut bagian yang kedua, ada daun majemuk menjari. Daun majemuk menjari adalah daun majemuk yang semua anak daunnya tersusun memencar pada ujung ibu tangkai seperti letaknya jari-jari pada tangan. Mengenai daun majemuk menjari ini tidak ada hal-hal yang begitu rumit seperti pada daun majemuk yang menyirip. Berdasarkan jumlah anak daunnya, daun majemuk menjari dapat dibedakan seperti berikut. Yang pertama, beranak daun 2, yaitu pada ujung ibu tangkai terdapat 2 anak daun, misalnya pada daun nanan. Lalu yang kedua, ada beranak daun 3, yaitu pada ujung ibu tangkai terdapat 3 anak daun, misalnya pada pohon para. Lalu yang ketiga, ada beranak daun 5, yaitu pada ujung ibu tangkai terdapat 5 anak daun, misalnya pada daun maman. Lalu yang keempat, ada beranak daun 7. Jika ada 7 anak daun pada ujung ibu tangkainya, yaitu seperti contoh ada pada daun randu. Untuk mengetahui gambar-gambarnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk bagian yang ketiga, ada daun majemuk bangun kaki. Daun ini mempunyai susunan seperti daun majemuk menjari, tetapi 2 anak daun yang paling pinggir tidak duduk pada ibu tangkai, melainkan pada tangkai anak daun yang di sampingnya. Lanjut, ada daun majemuk campuran. Pada daun majemuk ini adalah suatu daun majemuk ganda yang mempunyai cabang-cabang ibu tangkai memencar seperti jari dan terdapat pada ujung ibu tangkai daun. Tetapi pada cabang-cabang ibu tangkai ini terdapat anak-anak daun yang tersusun menyirip. Jadi daun majemuk campuran adalah campuran susunan yang menjari dan menyirip, misalnya pada daun sikejut. Nah, jika diteliti lagi lebih jelas, ternyata daun sikejut tidak merupakan daun majemuk campuran sejati, tetapi daun majemuk menyirip genap ganda 2 yang sempurna. Hanya saja pada daun ini letak kedua pasang cabang ibu tangkainya tadi sedemikian dekat satu sama lain, sehingga seakan-akan terdapat pada 4 cabang tangkai pada ujung ibu tangkai daunnya. Nah, untuk materi tata letak daun pada batang sepertinya cukup sampai itu saja. Bagian terakhir ada bagan atau skema dan diagram tata letak daun. Untuk memberikan penjelasan mengenai tata letak daun pada batang tanaman dapat ditempuh melalui 2 jalan, diantaranya yang pertama yaitu
1. Membentuk bagan atau skema letaknya daun. Lalu yang kedua, membuat diagramnya. Lanjut ada spirostik dan parastik. Suatu spirostik terjadi biasanya karena pertumbuhan batang tidak lurus atau melainkan memutar. Akibatnya ortostiknya pun ikut memutar dan berubah menjadi spirostik tadi. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.